Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Net TV di mana saja berada, kita bertemu kembali pada pagi hari ini. Saya Syahri Rajab yang sering disapa dengan Ustadz Sarab, bukan F mati tapi B Sarab, nanti disangka Ustadz gila. Dan insya Allah tema kita pada pagi hari ini kita akan mengambil satu kata, yakni air sebagai sumber kehidupan. Hadirin sekalian, jamaah pemirsa Net TV di mana saja berada yang saya hormati. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada Quran, penggalang Quran surah Al-Baqarah, pas di bahagian pertengahannya. Apa kata Allah dalam ayat ini? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma anzalallahu minas sama'i ma'an fa ahya bihi al-arda ba'da mautiha. Yang artinya adalah, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air menghidupkan bumi setelah matinya. Penggalan kalimat ini bisa menjadi sebuah inspirasi perenungan buat kita bersama dalam kehidupan kita. Telah kita pahami bersama, kita temukan dalam beberapa literatur bahwasanya bumi ini awalnya adalah mati. Lalu Allah menghidupkan dengan menurunkannya air berupa hujan ke bumi ini. Dan itulah merupakan cikal bakal kehidupan di dunia ini. Cikal bakal kehidupan ini muncul berupa tanaman-tanaman yang berikutnya memberikan bunga dan buahnya serta kesejukannya. Lalu mengundang kehidupan berikutnya, yakni burung-burung yang menjadikan buah dan bunga itu sebagai makanannya. Kemudian muncul binatang-binatang melata yang menjadikan umbi dan akar-akaran itu menjadi makanannya. Lalu muncul binatang makhluk yang lainnya, di mana burung dan binatang itu sendiri menjadi sumber makanannya. Lalu kita diciptakan di permukaan bumi ini sebagai pengayom dari seluruh kehidupan yang ada di dalam bumi itu sendiri. Nah, saudaraku sekalian, kenapa demikian adalah karena kehidupan yang ada pada saat itu adalah kehidupan belantara, kehidupan yang tak bertuan, kehidupan yang tak berhukum, karena binatang dan seluruh makhluk pada saat itu tidak dianugerahi hal yang khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia punya insting, punya nafsu, tetapi tidak dianugerahi dengan akal pikiran oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah mengutus manusia diciptakan sebagai khalifatan fil ardi untuk menjaga kelestarian kehidupan yang ada di permukaan bumi ini. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita jeda sejenak dan kita akan lanjut setelah yang satu ini. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Quddus. Pemirsa Net TV di mana saja berada, kita lanjutkan pembahasan kita. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah tahu bersama, di dalam Al-Qur'an juga ditegaskan bahwasanya manusia ini diciptakan dari setetes air. Lalu apa hubungannya kita kemukakan hal ini dengan diturunkannya kehidupan oleh Allah di bumi ini lewat air itu? Yang kita bisa tarik benangnya, hubungan dengan itu adalah sungguh manusia itu
adalah penjamin ketersediaan air itu yang ada di permukaan bumi ini. Karena manusia tercipta dari air, maka untuk menjamin kelestarian kehidupan di dunia ini, mari kita bercermin dari asal kejadian manusia itu sendiri, yakni berasal dari setetes air yang hina. Kita berasal dari air. Dan air inilah yang akan menjamin kelestarian kehidupan itu sendiri. Saudaraku sekalian, cermin pertama dari air itu adalah, air itu adalah makhluk Allah yang paling taat dan tunduk. Coba kita lihat. Ketika dia masuk ke dalam botol, maka dia akan mengikuti bentuk botolnya. Ketika dia dituang ke mangkuk, maka dia akan mengikuti bentuk mangkuknya. Ketika dia turun ke bejana yang lebih lebar, maka dia akan mengikuti bentuk bejana itu. Ini mensyiratkan bahwasanya pada diri manusia itu ada sejak dasar ketaatan, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hukum yang berlaku adalah hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, jaminan kehidupan di dunia ini menjadi tenang, menjadi damai, menjadi sejuk adalah ketika kita berhukum kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin adalah kita berhukum kepada Al-Qur'an. Firman Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat Al-Qur'an yang harus kita jadikan sebagai patron ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia ketika Allah mengatakan tidak, maka kita akan berkata tidak, sami'na wa ata'na. Ketika Allah membolehkan, maka kita ambil menjadi sebuah kehalalan untuk kita gunakan. Dan siapa yang menyalahi aturan ini, maka yakinlah dia akan mendapatkan kesengsaraan. Dia akan mendapatkan penderitaan. Dan tentu saja sengsara dan derita dalam kehidupan kita itu adalah pangkal daripada ketidakbersemaian kehidupan di dunia ini. Saudaraku sekalian, berikutnya adalah hal yang kedua adalah air itu adalah sesungguhnya adalah jernih. Saudaraku sekalian, untuk membahas yang kedua ini, kita jeda dulu, kita rehat dulu setelah yang satu ini. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik. Ya Quddus. Alhamdulillah, saudaraku sekalian, pemirsa Net TV di mana saja berada. Kita lanjutkan pembahasan kita. Air itu adalah jernih, melambangkan kejujuran. Ketika tidak ada apa-apa yang di dalamnya, maka dia akan bening. Tak ada yang terlihat di dalamnya. Ketika ditaruh yang warna hitam, kopi misalnya, maka dia akan menghitam. Ketika ditaruh yang warna putih, susu misalnya, maka dia akan memutih. Ketika dia diisi dengan yang warna merah, sirup misalnya, maka dia akan menunjukkan warna merah. Begitulah karakternya air. Itu melambangkan kejujuran. Maka hakikinya setiap manusia itu secara dasar pondasi daripada penciptaannya itu ada kejujuran. Nah, kejujuran ini adalah modal di dalam kehidupan kita. Ketika seseorang berani untuk bohong, dusta, maka hakikatnya itu adalah akhir daripada kehidupannya. Di dalam rumah tangga, hidupnya rumah tangga, tenang damainya rumah tangga, tapi ketika ada bohong di dalamnya, maka di situ akan ada pangkal daripada
derita dan ketidaknyamanan lagi. Hidup akan tiada di dalam kehidupan itu, dalam situasi apapun juga. Oleh karenanya, kejujuran ini adalah pangkal kehidupan secara hakiki untuk melestarikan kehidupan di permukaan bumi ini. Secara luas, sesama manusia, satu kali kita bohong, maka selamanya orang tidak akan pernah percaya. Minimal dia akan selalu curiga kepada kita. Maka bisa jadi rezeki akan datang ke kita, tetapi hal itu tidak akan datang. Dan itu adalah pangkal daripada berakhirnya kehidupan kita. Saudaraku sekalian, pemirsa Net TV yang sama berbahagia. Sebagai kesimpulan kita adalah hakikinya manusia diciptakan dari setetes air itu bukan tanpa makna dan tanpa hikmah. Tetapi ketika kita berhikmat akan asal muasal penciptaan kita, yakni setetes air itu, maka kita akan menjadikan diri kita ini ibarat air yang menjamin kehidupan kita dan menjamin ketenangan dan kedamaian hidup di dunia ini. Hadirin sekalian, pemirsa Net TV dimanapun berada, demikianlah kesimpulan yang kita bisa tarik. Mari jadikan diri kita ini setetes air yang bisa memberikan kesejukan, setetes air yang bisa menjamin kehidupan sesama kita. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa pada kesempatan yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rahman, Ya Rahim.